anak-anakku kelas 2 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anakku semua, walaupun kita sedang belajar dari rumah, tetapi kita tetap harus semangat ya belajarnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Tema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang ke-6. Siap ya? Ayo kita mulai. Nah, anak-anakku semua, ini dia tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Silakan dibaca ya, ini dia. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membersihkan rumah. Ternyata ada banyak cara ya untuk membersihkan rumah. Kira-kira kalian masih ingat apa tidak? Apa saja cara untuk membersihkan rumah itu? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Ya, pertama adalah kita bisa membersihkan jendela rumah. Kemudian kita juga bisa membersihkan kamar mandi. Dan juga kita bisa menyapu dan mengepel lantai. Kemudian kita juga membersihkan langit-langit rumah ya nak, agar semuanya rumah kita terlihat bersih dan indah. Nah, anak-anakku semuanya, selain kita harus menjaga kebersihan rumah, kita juga harus membersihkan halaman rumah. Kenapa ya kita harus membersihkan halaman rumah? Iya anak-anakku semuanya, karena banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di halaman rumah. Oleh karena itu, halaman rumah harus tetap bersih dan aman agar kita semuanya menjadi sehat ya nak. Nah, sekarang Bu Guru memiliki satu buah cerita. Silahkan disimak baik-baik ya. Judulnya adalah Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Nah, ini dia contoh tanaman obat. Ada buah sirsat, ada belimbing wuluh, ada jeruk nipis, ada jahe, ada cengkeh, dan ada morbei. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tanaman obat yang biasanya bisa kita temui di halaman rumah kita. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya, yaitu di tempat sampah. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi cerita yang telah dibacakan oleh Bu Vita. Dari cerita tadi, kita bisa belajar tentang beberapa hal ya. Ayo coba jawab pertanyaan dari Bu Vita ini. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk membersihkan halaman rumah? Ya, pertama, halaman harus disapu ya nak ya. Kemudian, nomor 2, kita bisa membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, juga bisa membersihkan selokan air ya nak ya. Kemudian yang keempat adalah mencabuti rumput. Nah, mudah bukan?
Nah, sekarang ayo amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah, sekarang coba ceritakan gambar berikut ini menceritakan tentang apa ya? Iya, anak-anak. Contohnya adalah ibu dan adik menyapu halaman, kemudian membuang sampahnya ke tempat sampah. Kemudian gambar yang kedua ini bercerita tentang apa ya? Betul sekali. Ayah membersihkan selokan agar air mengalir dengan lancar. Nah, anak-anakku, coba perhatikan gambar Bu Vita berikut ini. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, Nak. Dayu ini dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama-sama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak sekali manfaatnya. Sebaliknya, hidup jika tidak ada persatuan juga banyak sekali akibatnya. Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama tentang manfaat dan akibat jika tidak ada persatuan. Persatuan dalam keluarga ada manfaat dan juga ada akibat jika tidak ada persatuan. Nah, sekarang coba sebutkan manfaat dari persatuan. Ya, contohnya adalah pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau tidak ada persatuan, akibatnya adalah pekerjaan lama selesai. Sekarang ayo kita sebutkan manfaat dari persatuan yang berikutnya. Manfaatnya adalah keluarga menjadi rukun dan harmonis. Nah, untuk akibat jika tidak ada persatuan, contohnya adalah keluarga menjadi tidak harmonis. Kemudian, contoh manfaat persatuan yang lainnya adalah pekerjaan terasa lebih ringan. Sedangkan akibat jika tidak ada persatuan adalah pekerjaan terasa lebih berat. Contoh manfaat persatuan yang lainnya adalah suasana di rumah menjadi nyaman. Sedangkan akibat jika tidak ada persatuan adalah suasana di rumah tidak nyaman. Nah, untuk manfaat persatuan yang lainnya adalah keluarga menjadi kompak. Sedangkan untuk akibat jika tidak ada persatuan adalah keluarga menjadi tidak kompak. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu tentang manfaat dari hidup bersatu di rumah. Sekarang coba contohkan kegiatan yang mencerminkan kehidupan bersatu di rumah. Ayo, siapa yang masih ingat contoh kegiatan bersatu di rumah? Ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama di rumah adalah menonton TV bersama. Ayo, kemudian apalagi ya contoh kegiatan bersatu di rumah? Iya, kemudian berikutnya adalah belajar bersama. Ayo, apalagi siapa yang bisa? Kegiatan yang bisa kita lakukan bersama di rumah kemudian adalah makan bersama. Betul sekali. Kemudian contoh berikutnya apalagi? Ya, contoh berikutnya adalah bermain bersama. Nah, anak-anakku, itulah tadi contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di rumah. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah sangat sering melakukan kegiatan-kegiatan tadi di rumah ya. Anak-anakku semuanya, pesan dari Bu Vita adalah
kalian tetap harus menjaga kekompakan dan kerukunan di rumah ya nak, bersama keluarga, agar hidup kita menjadi tenang, tentram, damai, dan bahagia. Nah, anak-anak, perhatikan dinding pagar rumah Dayu. Pada dindingnya terdapat konblok berbentuk segi 6. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kalian sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, ini tadi adalah konblok yang Ibu maksud. Jika digambarkan akan menjadi sebuah bangun datar berbentuk segi 6. Datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagian-bagiannya. Nah, ruas garis yang membentuk bangun datar ini dinamakan sisi. Nah, kemudian pertemuan dari dua sisi ini disebut sudut. Kemudian unsur yang terakhir adalah titik sudut atau yang biasanya disebut pojok bangun datar. Nah, anak-anak, sekarang mari kita hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun segi 6 berikut ini. Nah, sekarang ayo kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak sisi segi 6 adalah 6. Kemudian mari kita hitung banyak sudut dari segi 6 berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak sudut dari segi 6 jumlahnya adalah 6. Sekarang mari kita hitung jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak titik sudut dari bangun segi 6 jumlahnya adalah 6. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ubin berikut ini membentuk sebuah bangun apa ya namanya? Ya, betul, namanya adalah bangun persegi. Sekarang ayo kita cari banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun persegi berikut ini. Nah, sekarang ayo kita mulai menghitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sisi bangun persegi ada 4. Nah, sekarang ayo kita mulai menghitung banyak sudutnya. 1, 2,
3, 4. Jadi banyak sudut dari bangun persegi ada 4. Nah, yang terakhir, ayo kita menghitung banyak titik sudut dari bangun persegi. 1, 2, 3, 4. Jadi dapat diketahui banyak titik sudut bangun persegi ada 4. Nah anak-anak, agar lebih memahami tentang unsur-unsur bangun datar, kalian bisa menyimak video berikut ini. Ini adalah bangun datar segi 4. Setiap bangun datar terdiri dari unsur sisi, sudut, dan titik sudut. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Sisi adalah potongan dari suatu garis lurus. Perhatikan sisi bangun datar segi 4 ini. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sisi. Unsur bangun datar berikutnya yaitu sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Perhatikan sudut bangun datar segi 4 ini. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sudut. Unsur terakhir adalah titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 titik sudut. Nah anak-anakku semuanya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ayo siapa yang bisa membantu Bu Vita untuk menyimpulkan materi hari ini? Ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang teks yang berhubungan dengan cara menjaga kebersihan di halaman rumah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga kerukunan dalam keberagaman di rumah. Dan juga kita sudah belajar tentang banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah anak-anakku semuanya, itulah tadi semua materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian dalam belajar ya. Anak-anakku semuanya tetap semangat belajarnya dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.